Ya saudara, beralih ke informasi lain, polisi masih memburu bos markas judi online yang digerebek di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pasca penangkapan 321 orang dalam judi online, polisi kini masih memburu bos markas judi online yang digerebek di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Dirtipidum Baris Krim Polri Brigjen Wira Satya Triputra bilang kasus judi online akan diusut hingga tuntas. Apakah ada atau sudah ada bos di atasnya yang diamankan di dalam rangkaian daripada penindakan yang sudah dilakukan, bahwa sampai sekarang ini kita masih fokus untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap para pelaku yang sementara ini kami tangkap, namun tetap kita berkomitmen untuk melakukan pengembangan sampai dengan ke atasnya. 321 orang ditangkap dalam penggerbekan besar-besaran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi mendapati ratusan operator sedang mengoperasikan sistem perjudian daring. Sejumlah barang bukti disita, mulai dari komputer, laptop, telepon genggam, paspor, hingga uang tunai yang diperkirakan mencapai 1,9 miliar rupiah. Polisi bilang, operasi judi online internasional dan penipuan daring dilakukan secara terorganisir. Hasil penelusuran sementara, 75 domain dan situs judi online menargetkan korban dari luar negeri. Dari total 321 orang yang ditangkap, 320 orang merupakan warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. 275 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Polisi menyebut pola kejahatan tindak pidana daring seperti judi online saat ini sudah bergeser ke Indonesia. Karena kawasan yang sebelumnya menjadi markas judi online seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah ditertibkan keamanan regional. Sebagaimana diketahui pula bahwa daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. 320 WNA yang diduga anggota sindikat judi online ini dipindahkan ke rumah detensi imigrasi di Jakarta. Sementara 1 WNI yang diduga terlibat ditahan di Barreskrim. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini penangkapan 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia terkait judi online akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Septa Yoga dari Baris Krim Polri. Cindy, kita mengetahui bahwa ini merupakan kejahatan transnasional dan hingga saat ini bos judi online sendiri belum tertangkap. Lalu seperti apa upaya pihak kepolisian untuk memburu dan bekerja sama dengan pihak Interpol untuk menangkap bos judi online ini? Iya, perburuan bos dan juga sponsor itu jadi target selanjutnya dari Polri. Yang bisa dilakukan atau setidaknya yang akan dilakukan ada 2 strategi. Yang pertama adalah melalui penelusuran lewat alat bukti yang disita. Yang kedua adalah pendalaman dari 321 orang yang ditangkap, termasuk 275 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk penelusuran dari alat bukti juga bisa kita klasifikasikan lagi dari jenis alat buktinya. Misalnya yang pertama adalah alat bukti berupa barang elektronik.
pada saat penggerebekan di hari Kamis ada alat elektronik berupa handphone, laptop, komputer yang disita. Dari situ polisi akan melakukan penelusuran jaringan koneksi karena kita juga tahu menggunakan jaringan koneksi lintas negara sehingga bisa dilakukan di sana. Ini juga jadi alasan kenapa Polri bisa menemukan fakta bahwa sebenarnya kalau target operasi dari markas yang ada di Hayamuruk kemarin mayoritas memang adalah warga negara di luar negeri. Tapi juga kalau kita berkaca dari penggerebekan atau pengungkapan kasus judi online sebelum-sebelumnya, target operasi bisa kita baca dari kewarganegaraan pegawainya dalam tanda kutip. Karena biasanya dari kasus-kasus sebelumnya untuk target operasi akan disesuaikan dengan kewarganegaraan dari pegawai ini untuk memudahkan bahasa. Nah kemudian ada juga alat bukti berupa uang. Ada uang dalam bentuk rupiah 1,9 miliar rupiah. Ada dalam bentuk pecahan uang Vietnam mencapai 53 juta dong. Dolar Amerika Serikat juga mencapai 10.000 dolar US. Dan dari sini polisi bisa melakukan penelusuran aliran dana. Yang dicari bisa dikirim dari mana, mau dikirim kemana, nomor rekeningnya ini punya siapa. Nah kemudian yang kedua adalah pendalaman lewat 321 orang yang sudah ditangkap. Kita ingat 275 orang di antaranya sudah jadi tersangka. Yang lainnya bagaimana? Polisi bilang masih dalam pendalaman karena tergantung dari peran masing-masing ketika juga dilakukan tangkap tangan. Sejauh mana keterlibatan mereka. Misalnya kalau sejauh ini sudah diungkap polisi ada yang tugasnya telemarketing, melakukan pengiklanan, kemudian yang kedua sebagai admin, ada juga sebagai customer service mencari nasabah baru. Nah itu yang akan didalami terlebih dahulu. Nah kemudian dari orang-orang ini dari 321 akan ditanyakan juga misalnya sejak kapan mereka bekerja, siapa yang melakukan perekrutan, sudah berapa lama, hingga seperti apa sebenarnya struktur organisasinya. Nah lalu dari polisi menegaskan kalau dalam membongkar dan mengembangkan kasus, penegakan hukumnya akan sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Alasan yang pertama adalah karena lokusnya ada di Indonesia, sehingga akan diberlakukan perundang-undangan Indonesia. Yang kedua, untuk mencegah kalaupun misalnya ada opsi deportasi, para pelaku ini tidak kembali lagi ke Indonesia. Karena yang mulai dikhawatirkan oleh pemerintah juga adalah soal pergeseran basis markas judi online dari negara-negara di luar, dari Indochina atau dari Asia Tenggara ke Indonesia. Ini yang diantisipasi jangan sampai Indonesia menjadi safe haven atau menjadi markas atau basis operasi baru. Nah, dalam pengusutan termasuk juga mencari sponsor, polisi kerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga PPATK. Jadi lintas sektor dari tiga institusi ini. PPATK melakukan penelusuran aliran dana dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mendalami juga soal status izin tinggal mereka yang sudah overstay karena mereka sudah melakukan pekerjaan ini selama 2 bulan di Jakarta. Kemudian apakah juga ada pelanggaran undang-undang keimigrasian lain. Nah kalau memang ditegaskan dari 275 tersangka ini sejauh ini akan dilanjutkan sampai tahap pengadilan di Indonesia. Lalu yang lain bagaimana? Nah itu terkait dengan status izin tinggalnya biasanya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini disebutkan oleh Menteri IMIPAS kepada Kompas TV kemarin, disebutkan kalau biasanya pemerintah akan koordinasi terlebih dahulu dengan negara asalnya. Kemudian kalaupun langkah deportasi, kalaupun langkah penangkalan itu akan dilakukan, setidak-tidaknya selama 10 tahun minimal mereka tidak akan boleh lagi kembali ke Indonesia. Yang juga dipastikan adalah PR-nya artinya adalah bahwa pengusutan pembongkaran kasus judi online tidak boleh berhenti di level bawah, tidak boleh berhenti sampai di sini saja, harus juga dibuka siapa sponsornya, apakah ada backing atau tidak, dan siapa bandarnya, Juno. Ya Cindy, kita juga mengetahui bahwa ada 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, 13 negara Myanmar, 11 warga negara Laos, dan juga lainnya dari Malaysia, Kamboja, dan juga Thailand. Untuk saat ini apakah juga teridentifikasi warga negara mana atau berkebangsaan mana bos dari markas judol ini? Itu yang belum teridentifikasi sejauh ini ya kalau yang kami tahu, karena dari polisi juga menyebutkan saat ini fokusnya adalah menyelesaikan dulu proses hukum dari 275 tersangka yang sudah dititipkan di rumah detensi imigrasi. Mereka akan dilakukan pelengkapan berkas sampai nantinya bisa dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Kemudian ya sisanya juga secara beriringan, secara paralel dari Ditjen Imigrasi akan melakukan pendalaman apakah mereka ada atau undang-undang keimigrasian apa saja yang mereka langgar, termasuk ya salah satunya yang sudah pasti adalah soal izin tinggal atau visa mereka yang sudah overstay dan tidak sesuai. Karena kalau yang informasinya adalah mereka menggunakan
visa bebas visa, kemudian ada juga yang informasi yang menggunakan visa wisata yang maksimal juga hanya 30 hari. Artinya ketika mereka sudah bekerja selama 2 bulan, statusnya sudah overstay. Nah kemudian apakah ada keterlibatan dari warga negara lain misalnya atau ada warga negara Indonesia lain, dari polisi sebenarnya sudah merencanakan ada pemeriksaan sampai ke pemilik gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, tempat markas judi online selama 2 bulan ini beroperasi, karena mereka juga menggunakan 2 lantai. Tadi kami sempat menanyakan juga ke Mabes Polri, jawabannya adalah ya ini saat ini pokoknya masih dilakukan pemeriksaan intensif. Kenapa juga diperlukan pemeriksaan sampai ke pemilik gedung, karena juga perlu diketahui apakah pemilik gedung ini tahu peruntukannya penyewaan ini apa, apalagi sudah diduga akan dilakukan sewa kontrak selama 1 tahun, kemudian bahkan sampai ke fasilitas sarana prasarana sampai komputer yang ada di 2 lantai itu berasal dari mana. Ini yang akan jadi fokus dulu, baru selanjutnya juga sambil beriringan dari keterangan polisi dan hasil penelusuran dari alat bukti untuk dirangkum siapa yang menjadi bos, bandar, atau jangan-jangan juga ada backing. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari markas judi online yang diduga melibatkan bos dari yang masih terus diburu dan juga merupakan sebuah kejahatan transnasional atau lintas negara. Sekali lagi terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga Septa Yoga dari Bares Krim Polri.